Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Budi Hartono selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Novia Dita Ramadhani, Tuti Wahyuning Diah, Suci Hani Makfiroh, Agnes Mardila Putri, dan juga Ika Amalia. Kali ini kami akan membahas mengenai pasar monopoli. Apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli adalah keadaan di mana hanya ada satu perusahaan atau produsen di dalam satu pasar. Perusahaan tersebut akan menguasai suatu pasar karena tidak memiliki perusahaan pesaing. Produsen monopoli akan menghasilkan suatu barang yang tidak memiliki barang pengganti. Next. Terdapat beberapa perusahaan monopoli di Indonesia. Contohnya PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai pemasok utama listrik, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI, Pertamina sebagai pemasok bahan bakar, Telkom Indonesia, PT Aneka Tambang atau Antam, dan juga PT KAI. Pembahasan yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Novia. Selanjutnya yaitu mengapa monopoli terjadi. Sebab mendasar monopoli adalah sekat masuk, yaitu monopoli tetap menjadi penjual tunggal di pasarnya, karena perusahaan lain tidak dapat memasuki pasar dan bersaing dengannya. Sumber utama sekat masuk yaitu ada 3. Yang pertama, sumber daya penting dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang kedua, pemerintah memberikan hak eksklusif kepada suatu perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa tertentu. Dan yang ketiga adalah biaya produksi menyebabkan produsen tunggal lebih efisien daripada jumlah produsen besar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor munculnya monopoli. Yang pertama adalah modal untuk berinvestasi sangat besar untuk mendirikan pabrik atau industri. Untuk membangun pembangkit listrik, gas, dan lain-lain, sarana dan prasarana teknologi mendukung infrastrukturnya begitu banyak dan mengeluarkan biaya modal yang sangat mahal. Hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta tertentu saja. Oleh karena itu, monopoli tersebut selalu diambil oleh pemerintah atau swasta tertentu yang memiliki modal yang sangat besar. Yang kedua yaitu adanya hak paten atau lisensi undang-undang dari pemerintah. Untuk mengembalikan modal besar yang telah dikeluarkan, baik dalam melakukan penelitian, pengeksplorasi, penciptaan suatu hal baru, membangun sarana dan prasarana, bukan diperoleh dalam waktu yang singkat. Karena itu, pemerintah memberikan jaminan hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu adanya penguasaan bahan baku. Penguasaan bahan baku untuk memproduksi suatu barang seperti air, batu bara, minyak, dan lain-lain menjadikan suatu perusahaan menguasai bahan baku sebagai monopoli. Next. Selanjutnya adalah monopoli sumber daya. Cara termudah terjadinya monopoli adalah apabila sebuah perusahaan memiliki sumber daya yang penting atau tergolong pokok. Sebagai contoh, ketika suatu pasar di dalam suatu kota kecil di kawasan Old West, jika pada warga kota memiliki sumur yang berfungsi dengan baik, akibatnya harga 1 galon air diarahkan agar setara dengan biaya marginal untuk memompa tambahan 1 galon. Namun, jika hanya terdapat 1 sumur di kota itu dan mustahil untuk memperoleh air dari tempat lain, maka pemilik sumur itu memonopoli air. Tidak mengherankan jika pelaku monopoli memiliki daya pasar yang lebih kuat dari perusahaan lain di pasar kompetitif. Dalam kasus kebutuhan dasar seperti air, pelaku monopoli dapat menetapkan harga yang cukup tinggi, bahkan jika biaya marginalnya rendah.
Meskipun kepemilikan eksklusif terhadap sumber daya penting merupakan penyebab potensial monopoli. Pada praktiknya, monopoli jarang terjadi karena alasan ini. Perekonomian sebenarnya sangat besar dan sumber daya dimiliki oleh orang banyak. Memang benar karena banyak barang diperdagangkan secara internasional. Cakupan alamiah pasar untuk barang-barang tersebut sering mendunia. Namun ada beberapa contoh perusahaan yang memiliki sumber daya yang tidak memiliki substitusi yang mirip. Monopoli pemerintah. Next. Monopoli pemerintah adalah terjadinya monopoli karena adanya undang-undang yang berlaku. Monopoli ini ditunjukkan untuk membuat produk atau jasa yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Serta harga bisa dikendalikan oleh pemerintah. Next. Adapun penyebab monopoli pemerintah yaitu Penyebab monopoli pemerintah. Monopoli pemerintah dapat terjadi akibat pemerintah memberikan hak eksklusif untuk menjual barang atau jasa kepada seseorang atau satu perusahaan. Selain itu, monopoli pemerintah ini juga sering terjadi akibat pengaruh politik pelaku monopoli potensial. hak paten dan hak cipta. Terdapat juga hak yang merupakan contoh penting bagaimana pemerintah menciptakan monopoli dan kepentingan politik. Adapun hak tersebut yaitu hak paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau perusahaan atas permohonan untuk menikmati sendiri ketemuannya, serta perlindungan terhadap kemungkinan peniruan oleh pihak lain atas ciptaan atau temuannya. Yang kedua yaitu hak cipta, yaitu jaminan dari pemerintah bahwa tak seorang pun yang diizinkan untuk mencetak atau menjual karya tersebut tanpa seizin membuat. Adapun dampak dari adanya hak paten dan hak cipta yaitu dapat menyebabkan harga-harga menjadi lebih tinggi daripada dalam sistem kompetisinya. Kemudian dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari adanya kenaikan harga yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu mendorong perilaku yang dapat digendaki. Monopoli alamiah. Pengertian monopoli alamiah. Sebuah industri merupakan monopoli alamiah atau natural monopoli. Apabila satu perusahaan dapat memasok barang atau jasa untuk seluruh pasar dengan harga yang lebih rendah daripada yang dipasok dua atau lebih perusahaan, monopoli alamiah terjadi apabila terjadi perekonomian skala besar dalam rangkaian keluaran yang relevan. Dalam kasus ini, untuk jumlah keluaran tertentu, sejumlah besar perusahaan menghasilkan keluaran per perusahaan yang lebih rendah dan biaya total rata-rata yang lebih tinggi. Contoh monopoli alamiah adalah distribusi air. Untuk menyediakan air bagi warga kota, sebuah perusahaan harus membuat jaringan pipa air ke seluruh kota. Jika dua atau lebih perusahaan bersaing dengan pengadaan jasa ini, maka masing-masing perusahaan harus membayar sejumlah tetap biaya pembangunan jaringan pipa air. Dengan demikian, biaya total rata-rata air paling kecil jika terdapat satu perusahaan yang melayani seluruh pasar. Sebagian barang dalam perekonomian bersifat excludable.
tetapi tidak rival. Satu contoh adalah jembatan yang begitu jarang digunakan, sehingga tidak pernah dipadati oleh kendaraan. Jembatan tersebut excludable karena petugas pintu tol dapat mencegah seseorang agar tidak menggunakannya. Jembatan tersebut tidak pula bersifat rival, karena penggunaan jembatan tersebut oleh seseorang tidak mengurangi kemampuan orang lain untuk menggunakannya. Karena biaya pembangunan jembatan berjumlah tetap dan biaya marginal penggunaan tambahan dapat diabaikan, maka biaya total rata-rata perjalanan melalui jembatan tersebut atau biaya total dibagi jumlah perjalanan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah perjalanan. Dengan demikian, jembatan tersebut merupakan monopoli alamiah. Apabila sebuah perusahaan merupakan monopoli alamiah, perusahaan tersebut tidak merasa khawatir jika pendatang baru mengurangi daya monopolinya. Pada umumnya, sebuah perusahaan kesulitan dalam mempertahankan posisi monopolinya tanpa kepemilikan sumber daya penting atau pelindung dari pemerintah. Keuntungan pelaku monopoli menarik perusahaan lain untuk memasuki pasar, membuat pasar lebih kompetitif. Sebaliknya, pasar yang di dalamnya terjadi monopoli alamiah tidak menarik untuk dimasuki. Calon perusahaan pendatang mengetahui bahwa mereka tidak dapat mencapai biaya rendah serupa yang dimiliki oleh pelaku monopoli alamiah. Karena setelah memasuki pasar masing-masing, perusahaan akan memperoleh pangsa pasar yang lebih kecil. Yang selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus di sini kita bahas dengan suatu grafik. Grafik di sini bagaimana penjelasannya? Maka analisisnya adalah kita ambil contoh dari studi kasus dari suatu perusahaan obat. Harga pasar yang dimonopoli dengan pasar kompetitif agak berbeda ditentukannya. Kita ambil contoh dari pasar obat-obatan. Mengapa? Karena pasar ini memiliki kedua struktur tersebut. Ketika suatu perusahaan menemukan obat baru, Undang-Undang Paten memberikan hak monopoli kepada perusahaan tersebut untuk menjual obat. Namun akhirnya hak paten perusahaan menjadi kadaluarsa dari perusahaan lain dapat membuat dan menjual, sehingga perusahaan lain itu dapat membuat dan menjual obat tersebut. Kemudian yang terjadi, pasar berubah dari pasar monopoli menjadi pasar kompetitif. Kemudian apa yang terjadi ketika harga obat itu mendapatkan kadaluarsa? Grafik tadi itu menggambarkan bagaimana bentuk kejadiannya. Biaya obat-obatan di sini bersifat kontan. Selama masa berlakunya hak paten, perusahaan monopoli memaksimalkan keuntungan dan memproduksi jumlah yang pendapatan marginalnya sama dengan biaya marginalnya dan menciptakan harga sedikit di atas biaya marginal. Namun ketika hak paten kadaluarsa, keuntungan dari produksi perusahaan obat-obatan seharusnya mendorong perusahaan-perusahaan baru untuk memasuki pasar. Dengan menjadi semakin kompetitifnya pasar, harga seharusnya turun sehingga setara dengan biaya marginalnya. Kemudian teori ini nyatanya benar-benar terjadi dalam kehidupan. Jadi tidak hanya sekedar teori, tapi juga terjadi dalam kehidupan nyata. Ketika hak paten suatu obat kadaluarsa, perusahaan lain mesti bakal langsung segera memasuki pasar ini dan mulai menjual produk generik yang bahan kimianya identik dengan produk yang tadinya dijual oleh pelaku monopoli sebelumnya. Yang terjadi kemudian adalah harga obat generik yang kompetitif berada di bawah harga yang ditetapkan oleh pelaku monopoli. Namun, kadaluarsanya hak paten ini tidak membuat pelaku ekonomi kehilangan seluruh daya pasarnya, sehingga konsumen tetap setia dengan merek obat yang diproduksinya. Karena yang diproduksi sebelumnya, karena khawatir obat generik yang baru ini tidak sama dengan obat yang telah dikonsumsi sebelumnya. Akibatnya, pelaku monopoli sebelumnya tetap dapat memasang harga sedikit di atas harga yang dipasang oleh kompetitornya. Baik, demikianlah pemaparan materi mengenai pasar monopoli. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat dibuat adalah penyebab monopoli adalah sekat masuk. Monopoli tetap akan menjadi penjual tunggal di pasarnya karena perusahaan lain tidak dapat memasuki pasar dan bersaing dengannya. Sebuah perusahaan dapat menjadi monopoli apabila perusahaan tersebut memiliki sumber daya penting. Pelaku
monopoli memiliki daya pasar yang lebih kuat dari perusahaan lain. Monopoli dapat terjadi akibat pemerintah memberikan hak istimewa untuk menjual barang atau jasa kepada suatu perusahaan. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 2 izin untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.